Perkenalkan, saya Cetsi Rafelin Patricia MK dengan NIM 205040002 dari kelompok 5. Halo semua, perkenalkan nama saya Melita Tengker dengan NIM 205040047 dari kelompok 5. Nama saya Jessi Maria Kalumata dengan NIM 2050484 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fitri Adriani Tuwo dengan NIM 205040041 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Panto dengan NIM 2050443 dari kelompok 5. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai distribusi satu peubah acak. Pada subbab macam-macam peubah acak, di sini kita mempunyai definisi satu tentang peubah acak. Misalkan E adalah suatu eksperimen dengan ruang sampelnya S, atau ruang sampel di sini kita misalkan dengan huruf F besar, dan pengertian dari ruang sampel tersendiri merupakan himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Sebuah fungsi X yang memetakan setiap elemen atau anggota S elemen S dengan sebuah bilangan real XS dinamakan peubah acak. Selanjutnya, contoh peubah acak. Di sini kita misalkan kita melakukan eksperimen E dengan pengundian 2 uang koin sekaligus. Misalkan X adalah banyaknya angka Rp100 yang muncul dari 2 koin tersebut. Nah, dari pengundian 2 uang koin Rp100 ini, kita mempunyai ruang sampel, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Dan di sini Rx adalah nilai-nilai yang mungkin dari X, adalah 0, 1, dan 2. Di sini nilai-nilai yang mungkin dari angka-angka sama dengan 2 karena munculnya 2 angka Rp100. Nilai-nilai yang mungkin dari AG dan GA itu sama dengan 1 karena hanya 1 angka yang muncul dari 2 koin tersebut. Dan nilai-nilai yang mungkin dari gambar-gambar sama dengan 0 karena tidak ada muncul angka dari pengundian 2 uang koin tersebut. Selanjutnya di sini kita mempunyai definisi 2, yaitu tentang peubah acak diskrit. Misalkan X adalah peubah acak jika banyaknya nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu daerah hasil, adalah terhingga, yaitu X1, X2, sampai dengan Xn, atau tak terhingga tapi dapat dihitung, yaitu X1, X2, sampai dengan Xn, dan seterusnya, maka X dinamakan peubah acak diskrit. Contoh peubah acak diskrit kita lihat adalah dalam contoh peubah acak di atas atau yang telah kita bahas bersama tadi adalah banyaknya muncul angka Rp100. Maka dalam hal ini X merupakan peubah acak diskrit karena daerah hasilnya yaitu Rx merupakan nilai-nilai banyaknya terhingga atau kita bisa hitung dengan jari, yaitu 0, 1, dan 2. Selanjutnya definisi 3 tentang peubah acak kontinu. Misalkan X adalah peubah acak jika nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil Rx, merupakan sebuah interval pada garis bilangan real, maka X dinamakan peubah acak kontinu. Di sini kita mempunyai contoh peubah acak kontinu, yaitu misalkan mahasiswa STKIP berjumlah 25.000 orang.
dan para mahasiswa tersebut diberi nomor induk mahasiswa mulai dari 1 sampai 25.000. Kemudian, seorang mahasiswa dipilih secara acak dan ia diukur berat badannya. Dalam hal ini, ruang sampulnya adalah S dengan S sedemikian hingga 1, 2, 3 sampai dengan 25.000. Kita misalkan X menunjukkan berat badan dari mahasiswa yang terpilih, maka ia bisa ditulis sebagai XS dengan S elemen S diasumsikan bahwa tidak ada mahasiswa yang beratnya kurang dari 20 kg atau lebih dari 175 kg. Sehingga ruang hasil dari X adalah Rx sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 175. Karena Rx merupakan sebuah interval, maka X termasuk ke dalam peubah acak kontinu. Selanjutnya kita masuk pada subbab distribusi peluang. Di sini kita mempunyai definisi pertama tentang fungsi peluang. Misalkan X adalah peubah acak diskrit dengan nilai-nilai yang mungkin adalah X1, X2, X3, sampai seterusnya. Kemudian disusun menurut urutan dari terkecil sampai terbesar. Nilai-nilai tersebut mempunyai peluangnya masing-masing. Atau Px sama dengan Xi sama dengan Pxi. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan Pxi untuk I sama dengan 1, 2, 3 dinamakan peluang dari Xi dan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Pxi lebih dari 0 untuk semua I, sigma I sama dengan 1, Pxi sama dengan 1, Px sama dengan X sama dengan Px sama dengan Fx. Fungsi P yang didefinisikan dinamakan fungsi peluang dari peubah acak X. Kumpulan dari pasangan Xi, Pxi, I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya kadang-kadang dinamakan distribusi peluang dari X. Untuk lebih memahami tentang fungsi peluang, kita di sini mempunyai contoh. Misalnya, fungsi peluang dari peubah acak X berbentuk Px sama dengan 1/2 kali Kx tambah 2 dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan sama dengan 0 untuk X lainnya. Tentukan nilai K dan gambarkan grafiknya. Kita masuk pada pembahasan sesuai dengan sifat yang telah kita pelajari atau syarat-syarat. Sigma X Px sama dengan 1. Maka di sini kita bisa menuliskan dengan sigma X sama dengan 0 sampai 3 dari Px yang kita ketahui dari soal, yaitu 1/2 kali Kx tambah 2. Kita substitusikan, maka menjadi sigma X sama dengan 0 sampai 3. 1/2 kali Kx tambah 2 sama dengan 1. Nah, kita jabarkan menjadi 1/2 kali 2 tambah K tambah 2 tambah 2K tambah 2 tambah 3K tambah 2 sama dengan 1. Setelah kita sederhanakan menjadi 6K tambah 8 sama dengan 2. Dan setelah kita operasikan, 6K sama dengan negatif 6. Maka dengan demikian kita mendapatkan nilai K sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita substitusikan nilai K sama dengan negatif 1 tersebut pada fungsi peluang tersebut, sehingga kita mendapatkan fungsi peluang Px sama dengan 1/2 kali negatif X tambah 2 dengan X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya, untuk menggambarkan grafiknya, kita sudah mempunyai fungsi peluang Px sama dengan 1/2 kali negatif X tambah 2
dengan X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Langkah pertama yang bisa kita buat adalah dengan menggambarkan tabel atau membuat tabel. Dengan X sama dengan 0, 1, 2, dan 3, kita substitusi nilai X tersebut dan kita mendapatkan PX sama dengan 1, 3/2, 0, dan negatif 3/2. Nah, titik-titik 0,1, 1,3/2, 2,0, titik 3, negatif 3/2 kita substitusi atau kita masukkan pada koordinat kartesius. Dan teman-teman bisa lihat pada slide koordinat kartesius atau grafik fungsi dari PX sama dengan 1/2 kali negatif X tambah 2 dengan X sama dengan 0, 1, 2, dan 3 tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada definisi 2 tentang fungsi densitas. Misalkan X adalah peubah acak kontinu yang didefinisikan dalam himpunan bilangan real. Sebuah fungsi akan disebut fungsi densitas dari X jika nilai-nilainya, yaitu fx, memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, fx lebih dari sama dengan untuk x elemen negatif tak hingga, tak hingga. Yang kedua, integral dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas tak hingga, fx dx sama dengan 1. Dan yang ketiga, untuk setiap A dan B dengan A lebih dari negatif tak hingga kurang dari B dan B lebih dari A dan kurang dari tak hingga, maka Px lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari fx dx jika X adalah peubah acak kontinu serta A dan B adalah dua konstanta real dengan A kurang dari B, maka Px lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B sama dengan Px lebih dari sama dengan A kurang dari B sama dengan Px lebih dari A kurang dari sama dengan B sama dengan Px lebih dari A dan kurang dari B. Selanjutnya, contoh fungsi densitas. Diketahui fx sama dengan kx kuadrat untuk x lebih dari 0 dan kurang dari 2, dan sama dengan 0 untuk x lainnya. Tentukan nilai k agar fx merupakan fungsi densitas dari peubah acak x. Yang kedua, hitung px lebih dari 1 dan kurang dari 2. Dan yang ketiga, gambarkan grafik fungsi densitasnya. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Untuk bagian pertama, berdasarkan sifat kedua dari fungsi densitas, maka integral negatif tak hingga sampai tak hingga dari fx dx sama dengan 1, atau bisa kita tulis integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 kx pangkat 2 dx sama dengan 1. Kita integralkan x pangkat 2, hasilnya x pangkat 3/3. Dan selanjutnya kita uraikan untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Di sini kita mendapatkan 8/3k sama dengan 1. Maka k sama dengan 3/8. Nah, selanjutnya kita menulis kembali untuk fungsi densitasnya. Maka fx sama dengan 3/8 x pangkat 2 dengan x lebih dari 0 dan kurang dari 2 dan sama dengan 0 untuk x lainnya. Selanjutnya kita menghitung px lebih dari 1 dan kurang dari 2. Integral 1 sampai 2 dari 3/8 x pangkat 2 dx, kita integralkan x pangkat 2, kita mendapatkan x pangkat 3/3. Dan setelah kita operasikan, kita mendapatkan nilai 7/8. Nah, maka kita mendapatkan px lebih dari 1 dan kurang dari 2 sama dengan 7/8. Dan untuk bagian C, grafik fungsi densitasnya teman-teman bisa lihat pada slide di atas.
Selanjutnya kita masuk pada subbab fungsi distribusi. Di sini kita mempunyai definisi 1 tentang fungsi distribusi kumulatif. Misalkan X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, kita mendefinisikan F sebagai fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak X dengan Fx sama dengan Px kurang dari sama dengan X. Selanjutnya, definisi 2 tentang fungsi distribusi kumulatif diskrit. Misalkan X adalah peubah acak diskrit, maka fungsi distribusi kumulatif dari X berbentuk Fx sama dengan Px kurang dari sama dengan X sama dengan sigma T kurang dari X Pt untuk X lebih dari negatif tak hingga dan kurang dari tak hingga, dengan Pt adalah fungsi peluang dari X. Nah, kita masuk pada contoh fungsi distribusi kumulatif diskrit. Di sini ada soal, apabila kita mengundi 2 mata uang logam Rp100 yang seimbang secara sekaligus, maka distribusi peluangnya berbentuk seperti tabel yang sudah ada. Nah, dari tabel ini, nilai X-nya menunjukkan banyak huruf Bank Indonesia. Dan di sini, kita diminta pertama menentukan fungsi distributif dari X, kedua, kita diminta untuk menggambar grafik fungsi distribusinya. Nah, penyelesaiannya, kita akan mencari tahu terlebih dahulu fungsi distributif dari X. Pertama-tama, untuk X kurang dari 0, maka Fx-nya sama dengan 0. Kedua, untuk X lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 2, Fx-nya sama dengan F1 sama dengan sigma Pt dengan T kurang dari atau sama dengan 1, sama dengan P0 ditambah P1. Seperti yang sudah kita ketahui dalam soal, kalau P0 itu sama dengan 1/4 dan P1 itu sama dengan 1/2. Sehingga P0 ditambah P1 sama dengan 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 3/4. Maka hasil dari F1 sama dengan 3/4. Selanjutnya untuk X lebih dari atau sama dengan 2, maka Fx sama dengan F2 sama dengan sigma Pt dengan T kurang dari atau sama dengan 2. Sama dengan P0 ditambah P1 ditambah P2. Seperti yang sudah kita ketahui dalam soal, kalau P0 itu sama dengan 1/4, P1 itu sama dengan 1/2, P2 itu sama dengan 1/4. Maka hasil dari P0 ditambah P1 ditambah P2 sama dengan 1. Sehingga F2 sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau fungsi distribusi dari X itu berbentuk Fx sama dengan 0 untuk X kurang dari 0, Fx sama dengan 1/4 untuk X lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 1, Fx sama dengan 3/4 untuk X lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 2, dan yang terakhir Fx sama dengan 1 untuk X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk gambar dari grafik fungsi distribusinya sesuai dengan fungsi distribusi dari X yang sudah kita dapat tadi, seperti pada gambar. Nah, kita akan lanjut. Untuk gambarnya bisa dilihat ya teman-teman di sini. Selanjutnya, kita masuk pada materi fungsi distribusi kumulatif kontinu. Nah, misalkan X besar adalah peubah acak kontinu, maka fungsi distribusi kumulatif dari X tersebut berbentuk Fx dengan F-nya besar sama dengan Px besar kurang dari X, sama dengan integral dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas positif tak hingga Ft dt, dengan Ft adalah nilai fungsi densitas dari X besar di T. Kita langsung saja pada contoh soal fungsi distribusi kumulatif kontinu. Nah, misalnya fungsi densitas dari peubah acak X berbentuk Fx sama dengan 3/8 dikali X pangkat 2 untuk X lebih dari 0 dan kurang dari 2,
Kemudian ada fx sama dengan 0 untuk x lainnya. Sini kita diminta untuk menentukan fungsi distribusi fx dan menggambarkan grafik dari fx. Kita masuk dalam penyelesaiannya. Kita akan mencari tahu terlebih dahulu fungsi distribusi fx. Nah, pertama-tama untuk x kurang dari 0, maka fx-nya sama dengan 0. Selanjutnya untuk x lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 2, maka fx-nya sama dengan integral min tak hingga sampai 0 ft dt ditambah integral dari 0 sampai 2 ft dt sama dengan integral dari min tak hingga sampai 0 dt sama dengan ditambah integral dari 0 sampai 2 untuk fungsi kumulatif yang sudah kita ketahui, yaitu 3/8 x pangkat 2, kita substitusikan di sini sehingga dia menjadi 3/8 t pangkat 2 dt. Nah, untuk integral dari min tak hingga sampai 0 untuk 0 dt ini sudah kita ketahui hasilnya adalah 0. Maka kita tinggal mencari integral dari 0 sampai 2 3/8 t pangkat 2 dt, yaitu sama dengan 1/8 t pangkat 3 dengan batas bawah t sama dengan 0 dan batas atas 2. Maka hasilnya fx sama dengan 1/8 kali x pangkat 3. Nah, selanjutnya untuk x lebih dari atau sama dengan 2. Maka fx sama dengan integral min tak hingga sampai 0 ft dt ditambah integral dari 0 sampai 2 ft dt ditambah integral dari 2 sampai x ft dt sama dengan integral min tak hingga dari min tak hingga sampai 0 untuk 0 dt sama dengan integral dari 0 sampai 2 3/8 t pangkat 2 dt ditambah integral dari 2 sampai x untuk 0 dt. Nah, seperti yang sudah kita ketahui pada sebelumnya, kalau nilai integral dari min tak hingga sampai 0 dt itu sama dengan 0, maka kita tinggal mencari integral yang selanjutnya, sehingga dia sama dengan 1/8 dikali t pangkat 3 dengan batas bawah t kurang dari 0 dan batas atas 2, sehingga fx-nya sama dengan 1. Jadi untuk fungsi distribusinya berbentuk fx sama dengan 0, untuk x kurang dari 0, fx sama dengan 1/8 kali x pangkat 3, untuk x lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 2, dan yang terakhir fx sama dengan 1 untuk x lebih dari atau sama dengan 2. Selanjutnya untuk gambar dari grafik fungsi distribusinya bisa kita lihat pada gambar yang sudah ada. Kita akan lanjut pada distribusi 2 peubah acak. Definisi yang pertama, peubah acak berdimensi 2. Jika S merupakan ruang sampel dari sebuah eksperimen, maka pasangan X, Y dinamakan peubah acak berdimensi 2 jika X dan Y masing-masing menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap anggota S. Lanjut pada definisi yang kedua, yaitu peubah acak diskrit berdimensi 2. XY disebut peubah acak diskrit berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari XY salah satunya berhingga atau tidak berhingga tapi dapat dihitung. Kita langsung saja pada contoh peubah acak diskrit berdimensi 2. Nah, di sini ada sebuah kotak berisi 3 bola bernomor 1, 2, 3. Kemudian diambil 2 bola secara acak dengan pengembalian. Nah, di sini misalkan peubah acak X menyatakan bilangan pada pengembalian bola pertama, dan peubah acak Y menyatakan bilangan pada pengambilan bola kedua. Lanjut dengan definisi yang ketiga, yaitu peubah acak kontinu berdimensi 2. Nah, XY disebut peubah acak kontinu berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X dan Y masing-masing berbentuk sebuah interval.
Kita langsung saja pada contohnya. Contoh peubah acak kontinu berdimensi 2. Nah, dalam tubuh seorang wanita yang sehat berusia 20-29 tahun. Kadar kalsium dalam darahnya yaitu X biasanya antara 8,5 dan 10,5 mg per dl, sedangkan kadar kolesterolnya yaitu Y biasanya antara 120 dan 240 mg dl. Kita lanjut lagi dengan definisi 4, yaitu fungsi peluang gabungan. Jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, maka fungsi yang dinyatakan dengan PXY sama dengan PX besar sama dengan X dan YX besar sama dengan Y. Untuk setiap pasangan nilai XY dalam daerah hasil dari X dan Y besar dinamakan fungsi peluang. Nah, di sini ada sifat-sifat dari fungsi peluang. Yang pertama, PXY lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap pasangan nilai XY dalam daerah asalnya. Yang kedua, sigma X, sigma Y, PXY sama dengan 1. Kita lanjut pada contoh fungsi peluang gabungan. Di sini ada soal fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk PXY sama dengan K kali X kali Y, dengan X sama dengan 1, 2, 3, dan Y sama dengan 1, 2, 3. Di sini kita diminta pertama untuk menentukan nilai konstanta K, dan kedua diminta untuk menghitung nilai P dengan X lebih dari 2 dan Y kurang dari 2. Nah, langsung saja pada penyelesaiannya. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai konstanta K. Kita menentukannya berdasarkan sifat kedua dari fungsi peluang gabungan. Maka hasilnya sigma X kurang dari 1 sampai 3 dan sigma Y kurang dari 1 sampai 3 PXY sama dengan 1. Sama dengan P 1,1 ditambah P 1,2 ditambah P 1,3 ditambah P 2,1 ditambah P 2,2 ditambah P 2,3 ditambah P 3,1 ditambah P 3,2 ditambah P 3,3 sama dengan 1. Sama dengan untuk P 1,1 sama dengan K, dan seterusnya itu ditambah 2K ditambah 3K ditambah 2K ditambah 4K ditambah 6K ditambah 3K ditambah 6K ditambah 9K sama dengan 1. Nah, untuk hasil dari yang di atas itu adalah 36K sama dengan 1. Sehingga untuk nilai konstanta K sama dengan 1/36. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga untuk fungsi peluang gabungan dari PXY ya sama dengan 1/36 XY dengan X sama dengan 1, 2, 3 dan Y sama dengan 1, 2, 3. Kita akan lanjut pada yang kedua, yaitu mencari nilai atau menghitung nilai P dengan X lebih dari 2 dan Y kurang dari 2 atau sama dengan P 3,1 sama dengan 1/36 dikali 3 dikali 1 sama dengan 3/36, atau kita sederhanakan menjadi 1/12. Sehingga untuk nilai dari P dengan X lebih dari 2 dan Y kurang dari 2 yaitu sama dengan 1/12. Oke, kita lanjut pada definisi yang kelima, yaitu fungsi densitas gabungan. Nah, sebuah fungsi yang melibatkan dua peubah acak X dan Y dengan nilai-nilainya dinyatakan dalam bidang XY dinamakan fungsi densitas gabungan. Jika dan hanya jika PXY elemen A min sama dengan integral A integral fxy dx dy. A terletak dalam bidang XY. Kita masuk pada definisi 1, rataan diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dengan nilai fungsi peluang dari X di X adalah Px, maka rataan dari peubah acak X dapat didefinisikan sebagai ekspektasi X sama dengan sigma X dikali Px. Kita masuk ke dalam contoh rataan diskrit.
Jika sandi mengundi sebuah dadu yang seimbang, maka tentukan rataan dari munculnya angka pada mata dadu itu. Penyelesaiannya, kita memisalkan peubah acak X menunjukkan munculnya angka mata dadu, jadi nilai-nilai mungkin adalah X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, juga 6. Dengan masing-masing nilai mempunyai peluang yang sama, yaitu 1/6. Jadi, kita dapat tahu bahwa PX-nya adalah 1/6, dan nilai X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan persamaan sigma X dikali PX, maka dapat kita peroleh ekspektasi X sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 6 X dikali 1/6. Jadi 1/6 akan kita kalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang telah dijumlahkan, sama dengan 21/6 sama dengan 3,5. Definisi 2. Rataan kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dengan nilai fungsi peluang dari X di X adalah fx, maka rataan dari peubah acak X didefinisikan sebagai ekspektasi X sama dengan integral X dikali fx dx dengan selang negatif tak hingga menuju tak hingga. Kita masuk dalam contoh rataan kontinu. Misalnya fungsi densitas dari X berbentuk Gx sama dengan 6X dikali 1 kurang X, dengan X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, dan 0 merupakan nilai X lainnya. Hitunglah ekspektasi X kuadrat dikurang 2X tambah 1, dan ekspektasi 2X kuadrat dikurang X tambah 1. Kita akan melakukan penyelesaian pada bagian ekspektasi X kuadrat kurang 2X tambah 1. Dan kita dapat melihat bahwa nilai X di sini adalah X kuadrat kurang 2X tambah 1 dengan nilai fungsinya yaitu Gx sama dengan 6X dikali 1 kurang X. Maka jika kita menggunakan persamaan sebelumnya, kita dapat memperoleh integral X kuadrat dikurang 2X tambah 1 dikali 6X dikali 1 kurang X dx dalam selang 0 mencapai 1, dan dengan kita mengalihkan dahulu nilai X dan fx-nya, maka akan memperoleh integral minus 6x pangkat 4 ditambah 18x pangkat 3 dikurang 18x pangkat 2 ditambah 6x dx dalam selang 0 mencapai 1. Kita mengintegralkannya dahulu sehingga memperoleh minus 6x pangkat 5/5 ditambah 9x pangkat 4/2 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dalam selang 0 sampai 1. Nilai X akan kita ubah dengan nilai selang atas dan akan kita kurangi dengan nilai X yang akan kita ubah dengan selang bawah tadi, sehingga kita dapat memperoleh minus 6 dikali 1 pangkat 5/5 ditambah 9 dikali 1 pangkat 4/2 dikurang 6 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2 dikurang 6 dikali 0 di pangkat 5/5 ditambah 9 dikali 0 pangkat 4/2 dikurang 6 kali 0 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0 pangkat 2 akan menghasilkan nilai akhirnya yaitu 3/10, dan jika kita mendesimalkannya akan memperoleh 0,3. Kita akan melakukan penyelesaian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu ekspektasi 2x kuadrat dikurang x tambah 1. Sama halnya dengan tadi, nilai x kali ini akan kita gunakan yaitu 2x kuadrat dikurang x tambah 1, dan nilai fungsinya tetap sama yaitu 6x dikali 1 kurang x. Kita masukkan ke dalam persamaan, akan menghasilkan integral 2x kuadrat dikurang x tambah 1 dikali 6x dikali 1 kurang x dx dalam selang 0 mencapai 1. Sama dengan, kita kalikan dahulu nilai fungsi dan nilai x-nya, memperoleh negatif 12x pangkat 4 ditambah 24x pangkat 3
dikurang 18x pangkat 2 ditambah 6x dx dalam selang 0. Kita integralkan, menghasilkan negatif 12x pangkat 5 per 5 ditambah 6x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dalam selang 0 sampai 1. Sama halnya dengan tadi, nilai x akan kita ganti dengan selang atas dan akan dikurang dengan nilai x yang kita ganti dengan selang bawah, sehingga memperoleh negatif 12 kali 1 pangkat 5 per 5 ditambah 6 dikali 1 pangkat 4 dikurang 6 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2 dikurang negatif 12 kali 0 pangkat 5 per 5 ditambah 6 dikali 0 pangkat 4 dikurang 6 dikali 0 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0 pangkat 2. Hasil akhir yang akan kita peroleh adalah 3 per 5 yang jika didesimalkan sama dengan 0,6. Kita masuk dalam materi varians. Definisi satu varians, misalnya x adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu. Varians dari x didefinisikan sebagai varian x sama dengan ekspektasi x dikurang ekspektasi x dan akan dikuadratkan, atau varian x sama dengan ekspektasi x dikurang mu kuadrat. Definisi 2 dari varians diskrit. Jika x adalah pengubah acak diskrit dan px adalah nilai fungsi peluang dari x dx, maka varians dari x didefinisikan sebagai varians x sama dengan sigma x kurang mu kuadrat dikali px. Kita masuk dalam contoh varians diskrit. Misalnya fungsi peluang dari x berbentuk px sama dengan x per 15 dengan x sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Itulah varians x-nya. Penyelesaian varians x sama dengan sigma x kurang mu kuadrat dikali px, dengan mu sama dengan ekspektasi x sama dengan sigma x dikali px, terdapat beroleh 1 dikali x per 15 ditambah 2 dikali x per 15 ditambah 3 dikali x per 15 ditambah 4 dikali x per 15 ditambah 5 dikali x per 15 sama dengan 1 per 15 ditambah 2 per 15 ditambah 3 per 15 ditambah 4 per 15 ditambah 5 per 15 sama dengan 15 per 15 atau sama dengan 1. Sehingga akan kita substitusikan nilai mu tersebut ke dalam persamaan yang tadi dan akan beroleh varians x sama dengan sigma x kurang 1 kuadrat dikali px sama dengan 1 dikurang 1 dikali x per 15 ditambah 2 dikurang 1 dikali x per 15 ditambah 3 dikurang 1 dikali x per 15 ditambah 4 dikurang 1 dikali x per 15 ditambah 5 kurang 1 dikali x per 15 sama dengan 1 per 15 ditambah 2 per 15 ditambah 3 per 15 ditambah 4 per 15 sama dengan 10 per 15 atau sama dengan 2 per 3, sehingga varians dari x adalah 2 per 3. Definisi yang ketiga yaitu varians kontinu. Jika x adalah peubah acak kontinu dan fx adalah nilai fungsi densitas dari x dx, maka varians dari x didefinisikan sebagai varian x sama dengan integral x dikurang mu kuadrat dikali fx dx dengan selang negatif tak hingga menuju tak hingga. Kita masuk dalam contoh. Misalnya fungsi densitas dari x berbentuk gx sama dengan 6x dikali 1 kurang x dx dengan x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 dan 0 merupakan nilai x lainnya. Hitunglah varians x. Penyelesaian, untuk mencari nilai mu kita akan menggunakan ekspektasi x sama dengan integral x fx dx pada selang negatif tak hingga menuju tak hingga. Maka ekspektasi x sama dengan integral x dikali 6x dikali 1 kurang x dx dalam selang negatif tak hingga menuju tak hingga. Nilai batas tadi kita dapat lihat dari soal yang diketahui, yaitu x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1.
sehingga kita dapat menulis ulang integral x kali 6x dikali 1 kurang x dx dalam selang 0 mencapai 1. Kita akan mengalihkan fx dan x-nya dan memperoleh integral 6x kuadrat dikurang 6x pangkat 3 dx dalam selang 0 mencapai 1. Akan kita integralkan dahulu nilai 6x kuadrat dikurang 6x pangkat 3-nya, sehingga memperoleh 2x pangkat 3 dikurang 3 per 2 x pangkat 4 dalam selang 0 mencapai 1. X-nya akan kita substitusikan dengan nilai selang atas dan hasilnya akan kita kurangi dengan hasil yang X-nya kita substitusikan dengan nilai selang bawah. Jadi 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 3 per 2 dikali 1 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 0 pangkat 3 dikurang 3 per 2 dikali 0 pangkat 4 sama dengan 2 dikurang 6 per 4 sama dengan 1 per 2. Sehingga nilai mu sudah kita ketahui, yaitu 1 per 2. Maka kita dapat menyelesaikan soal yang tadi dengan persamaan varians x sama dengan integral x dikurang mu kuadrat dikali fx dx pada selang negatif tak hingga menuju tak hingga, sama dengan integral x dikurang 1 per 2 kuadrat dikali 6x dikali 1 kurang x dx pada selang 0 capai 1. Kita selesaikan dahulu x dikurang mu kuadratnya, sehingga memperoleh hasil x kuadrat dikurang x dikurang 1 per 4 dan akan kita substitusikan menjadi integral x kuadrat dikurang x dikurang 1 per 4 kita kalikan dengan 6x dikurang 6x kuadrat dx pada selang 0 mencapai 1. Dengan mengalihkannya kita memperoleh integral negatif 6x pangkat 4 ditambah 12x pangkat 3 dikurang 30 per 4x pangkat 2 ditambah 6 per 4x dx pada selang 0 mencapai 1. Kita integralkan menghasilkan negatif 6 per 5 x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 dikurang 5 per 2x pangkat 3 ditambah 3 per 4x pangkat 2 dalam selang 0 mencapai 1. Nilai x nya kita substitusikan dengan nilai selang atas dan hasilnya akan kita kurangi dengan nilai x yang kita substitusikan dari selang bawah, sehingga negatif 6 per 5 dikali 1 pangkat 5 ditambah 3 kali 1 pangkat 4 dikurang 5 per 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 per 4 dikali 1 pangkat 2 dikurang negatif 6 per 5 dikali 0 pangkat 5 ditambah 3 dikali 0 pangkat 4 dikurang 5 per 2 dikali 0 pangkat 3 ditambah 3 per 4 dikali 0 pangkat 2 menghasilkan negatif 6 per 5 ditambah 3 dikurang 5 per 2 ditambah 3 per 4 sama dengan 1 per 20 atau jika didesimalkan sama dengan 0,05. Jadi nilai varians x nya adalah 0,05. Kita masuk dalam sifat-sifat varians. Yang pertama, jika C adalah sebuah konstanta maka varians dari C adalah 0. Yang kedua, jika X adalah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta, maka varians X ditambah C sama dengan varian X. Yang ketiga, jika A dan B adalah dua buah konstanta dan X adalah peubah acak, maka varians AX ditambah B sama dengan A kuadrat dikali varians X. Kita masuk dalam materi momen. Definisi pertama momen. Jika X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, maka momen ke K dinotasikan dengan aksen K, didefinisikan sebagai mu aksen K sama dengan ekspektasi X pangkat K dengan K sama dengan 1
2, 3, dan seterusnya. Definisi kedua, momen diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka momen ke K atau dinotasikan dengan mu aksen K didefinisikan sebagai mu aksen K sama dengan sigma X pangkat K dikali Px. Lebih jelasnya kita akan membahasnya di contoh. Misalnya fungsi peluang Px sama dengan X per 5 dengan X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Hitunglah mu aksen 3. Penyelesaian seperti yang telah dijelaskan tadi, mu aksen 3 ini berarti nilai X-nya akan dipangkatkan dengan 3, sehingga jika kita substitusikan ke dalam persamaan tadi akan memperoleh sigma X pangkat 3 dikali Px atau sama dengan 1 pangkat 3 dikali 1/15 ditambah 2 pangkat 3 dikali 2/15, 3 pangkat 3 dikali 3/15, 4 pangkat 3 dikali 4/15, dan 5 pangkat 3 dikali 5/15 sama dengan 1/15 ditambah 16/15 ditambah 81/15 ditambah 256/15 ditambah 625/15 sama dengan 976/15, sehingga mu aksen 3 nya sama dengan 976/15, atau jika didesimalkan menjadi 65,067